Selamat sore permisah, kembali lagi bersama saya Syafiq dalam program berita naik turunnya harga pada pedagang pasar. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Beberapa komoditas seperti beras, cabai, dan telur kini dijual lebih tinggi dibanding minggu lalu. Kondisi ini membuat masyarakat harus lebih berhati-hati dalam berbelanja, sementara pedagang mengaku kesulitan karena pembeli semakin selektif. Pemerintah daerah pun turun tangan dengan menyiapkan operasi pasar sebagai langkah awal untuk menekan lonjak harga. Langsung saja kita berbicara dengan narasumber yang bernama Suroso. Pak Suroso, sudah beberapa lama Bapak berjualan di pasar? Sekitar 30 tahun mas, mulai dari masih bujang sampai sudah punya cucu. Awalnya kenapa memilih jadi pedagang pasar? Karena pertama itu ikut orang tua dulu, lama-lama jadi terbiasa dan akhirnya jadi pekerjaan utama. Apa barang dagangan utama Bapak? Ada sayur, cabai, tomat, dan bawang, lain-lain. Bagaimana perubahan harga cabai akhir-akhir ini? Itu tuh naik turun terus, kadang sehari beda 10.000 per kilo. Apa pembeli banyak protes kalau harga naik? Ada yang protes, ada yang ngerti, biasanya saya jelaskan pelan-pelan. Kalau harga turun drastis, gimana rasanya? Ya senang, tapi kadang rugi kalau terlanjur beli dari pengepul dengan harga tinggi. Bagaimana cara Bapak memilih barang biar segar? Harus jeli, lihat warna, pegang tekstur, dan cium baunya. Pernahkah Bapak mengalami kerugian besar? Pernah waktu musim hujan, banyak sayur yang busuk sebelum sempat terjual. Gimana sih strategi Bapak untuk menghindari rugi? Ambil barang secukupnya dan jangan serakah. Kalau stok terlalu banyak, rawan gak laku. Apakah keluarga dari Bapak ikut membantu? Kadang istri saya selalu dampingi jualan, anak-anak kadang bantu saat libur. Apa keuntungan punya pelanggan tetap? Biasanya lebih stabil penghasilannya meskipun harga naik turun. Bagaimana cara Bapak menjaga loyalitas pelanggan? Harus jujur dan amanah. Satu lagi ramah, kadang kasih bonus kecil, misalnya cabai segenggam. Pernahkah ada pengalaman lucu dengan pembeli? Pernah ada waktu itu pembeli anak kecil yang ngotot minta cabai hanya 1 biji. Bagaimana suasana pasar saat lebaran? Ramai sekali. Kadang sampai saya kewalahan melayani pembeli. Apa tantangan terbesar Bapak jadi pedagang pasar? Bangun dini hari dan menghadapi harga yang sering tidak stabil. Bagaimana kondisi pasar sekarang dibanding 20 tahun lalu? Dulu jauh lebih ramai dibanding sekarang. Banyak orang belanja di supermarket. Bagaimana pandangan Bapak soal legislasi pasar? Bagus, tapi pedagang harus diberi pelatihan. Banyak pedagang yang belum paham teknologi. Apakah Bapak pernah mencoba jual lewat online? Pernah sekali, tapi sering. Mungkin karena lebih suka lihat langsung. Apa dampak pandemi bagi usaha Bapak? Berat sekali, pembeli sepi, dagangan sering tersisa. Bagaimana cara Bapak bertahan di masa itu? Kurangi stok dan jual seadanya. Apa pelajaran yang Bapak ambil dari pandemi? Apa pelajaran yang Bapak ambil dari pandemi? Kita harus siap berhemat dan jangan bergantung pada satu cara usaha saja. Apa yang membuat Bapak tetap semangat jualan sampai sekarang? Karena keluarga, saya ingin anak-anak tetap bisa sekolah perguruan tinggi. Apa cita-cita Bapak ke depan? Punya kios permanen yang lebih nyaman dan tidak hujan-hujanan. Apa pesan untuk pedagang muda? Pokoknya jangan malas, jangan gampang menyerah, dan dagang itu perlu kesabaran. Apa pesan untuk pembeli? Kalau nawar boleh, tapi jangan sampai merugikan pedagang. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah? Semoga harga bahan pokok bisa lebih stabil dan fasilitas pasar ditingkatkan. Apa arti pasar bagi Bapak pribadi? Pasar itu bukan cuma tentang tempat kerja, tapi juga rumah kedua. Saya sudah menghabisi separuh hidup di sini. Oke permisah, dari cerita Bapak Suroso jelas bahwa berdagang di pasar tradisional bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga soal ketakutan, kesabaran, dan menjaga hubungan sosial dengan pembeli.